Hai semua, perkenalkan, kami dari tim Akang Dayat mewakili Universitas Pendidikan Indonesia untuk mengikuti IoT Development Competition Universitas Negeri Jakarta 2020 beranggotakan Syahidah Mutiah, Noval Wijayanto, dan Lutfi Akbar Pratama yang membawa remote laboratory hybrid system untuk praktikum jarak jauh di masa pandemi. Pandemi COVID-19 tak sedikit mengubah kehidupan, membuat masyarakat dunia harus membatasi diri dan mengurangi interaksi tatap muka, termasuk kegiatan pembelajaran, baik di jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus yang masif. Sebagai tindak lanjut, semua jenjang pendidikan di Indonesia melakukan penyesuaian terhadap kebijakan ini dalam merubah seluruh kegiatan belajar mengajar. Penyesuaian dilakukan dengan mencari alternatif pembelajaran, salah satunya dengan memanfaatkan jaringan internet. Fokus kami dalam menanggapi permasalahan tersebut, kini pembelajaran jarak jauh, khususnya yang dilakukan dengan metode praktikum, dapat dilakukan lebih mudah bersama remote laboratory. Remote Laboratory sebagai implementasi dari Internet of Things (IoT) yang menjadikan media internet sebagai piranti utama. Laboratorium virtual berbasis remote desktop ini memungkinkan terjadinya pengaksesan peralatan lab dari mana dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Remote desktop itu sendiri ialah suatu fitur yang mengizinkan pengguna untuk terkoneksi pada server pada jarak jauh, seolah-olah pengguna berada di depan server. Lab yang kami coba terapkan dengan sistem remote laboratory ini ialah lab untuk keperluan praktikum PLC. PLC, Programmable Logic Controller, merupakan kontrol yang saat ini banyak digunakan di industri. Berdasarkan dari hal tersebut, maka akan sangat penting jika digunakan dalam praktikum karena akan lebih membiasakan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja yang akan ditempuhnya. Namun, pada kenyataannya, tak sedikit kendala yang didapat saat hendak melaksanakan praktikum PLC. Beberapa media pembelajaran praktikum PLC yang masih konvensional, keterbatasan jumlah alat dikarenakan harga alat yang cukup mahal, juga dengan kondisi pandemi saat ini. Hal tersebut tak luput dari pandangan kami yang berusaha memberi alternatif atas permasalahan tersebut. Kira-kira seperti ini gambaran umum remote laboratory. Misal pada output kita membuat sebuah sistem pengisian botol. Saat tombol start ditekan, kemudian menjalankan conveyor, lalu botol yang melewati sensor 1 akan mendeteksi adanya objek, sehingga mengaktifkan valve pengisian. Setelah terisi, botol lanjut diantarkan menuju aktuator silinder penutup botol yang diaktifkan oleh sensor 2. Kemudian proses botol pada konveyor terus berjalan sampai terdeteksi oleh sensor 3 atau counter untuk menghitung jumlah botol yang sudah terisi. Dan sistem akan terus berjalan. Selanjutnya setelah saya menjelaskan mengenai gambaran umum, lanjut ke website. Nah, website itu yang pertama dibuka oleh mahasiswa. Jadi setelah mendapatkan username dan password, ini yang bila mahasiswa pertama kali membuka website akan terbuka menu login screen. Mahasiswa tidak bisa login sebelum mendapat username dan password dari dosen. Jadi dosen memberikan username dan password pada mahasiswa, baru mahasiswa bisa login. Saya contohkan misalnya sudah mendapat akun. Ini halaman utama dari website yang
diakses. Nah, websitenya sudah di hosting dan sudah ada, bisa diakses dari mana saja. Ada beberapa menu. Yang pertama menu message untuk mengirim pesan atau diskusi antara mahasiswa ataupun dengan dosen. Terus ada task management untuk mengelola tugas. Jadi nanti setelah mahasiswa selesai melakukan praktikum sesuai jadwal, mengirimkan laporan berupa tugas ke task management, dan dosen bisa memeriksa tugas tersebut baik berupa video, file program, atau file-file lainnya. Terus ada modul dan job sheet. Sebelum mahasiswa melakukan praktikum, mahasiswa akan membaca panduan praktikum terlebih dahulu pada menu modul dan job sheet. Pertama saya buka menu modul dan job sheet. Nah, di sini ada job sheet keberapa, link downloadnya, bisa langsung di-download. Nah, misalkan sudah terdownload modul, lalu mahasiswa membaca modul tersebut sebelum melakukan praktikum. Jadi praktikum akan lebih terarah. Apabila sudah selesai membaca panduan, mahasiswa akan masuk ke menu remote lab access, langsung terhubung ke alamat server yang sudah misalnya yang pertama diakses itu CX Programmer. Bila diklik akan membuka CX Programmer secara otomatis. Kita akan melakukan praktikum, ada diagram sederhana untuk menggerakkan sebuah konveyor, di mana tipe PLC yang dipilih CPM2A sesuai dengan PLC yang ada di lab. Nah, langkah praktikum itu sudah disesuaikan dalam job sheet yang tersedia, jadi mahasiswa tidak akan kebingungan dalam mengakses CX Programmer. Misalnya akan membuat program menyalakan konveyor. Jadi tampilan yang ada di user akan sama dengan tampilan yang ada di server. Selesai melakukan coding ladder pada CX Programmer secara sederhana, mahasiswa bisa langsung mentransfer apa yang telah mereka tuliskan pada program langsung ke PLC. Ada tampilan transfer program. Nah, program sudah sukses ditransfer. Jadi program yang sudah kita transfer sudah masuk ke PLC. Terus kita akan melakukan simulasi atau menjalankan program. Di sini ada button, akan tetapi kita tidak perlu menekan button pada trainer. Kita bisa langsung memaksa trainer untuk on dengan cara mengklik force dan on pada CX Programmer. Dan konveyor akan berjalan. Nah, proses ini bisa diawasi dengan mengklik kamera. Nah, di sini kita bisa melihat program yang telah dijalankan sesuai pada kamera. Oke, di sini saya akan mencoba memasukkan program yang sudah saya buat untuk disimulasikan pada trainer yang terletak di lab. Saya membuatnya di rumah. Apakah bisa sesuai dengan yang kita inginkan? Oke, ini programnya. Kita transfer dulu ke PLC-nya. Oke, transfer all, yes. Program sudah tertransfer. Kemudian kita lihat kontrol langsungnya dari kamera. Nah, seperti ini peralatan yang ada di lab. Bentar. Kemudian kita ingin lihat dari hasil program simulasi kita di rumah, apakah bisa langsung ditransfer dan bisa dijalankan sesuai dengan program kita. Kita tekan start. Oke. Nah, program PLC pneumatik ini sukses dijalankan.
melalui jarak yang jauh, tapi tetap bisa teratasi oleh remote laboratorium berbasis remote desktop ini. Jadi kurang lebih seperti itu simulasinya. Kami cukupkan pembahasan mengenai remote laboratory hybrid system untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini. Diharapkan dengan adanya media ini dapat meningkatkan kualitas praktikum dalam rangka pembelajaran inovatif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.